على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala kesempurnaan, puja dan puji mutlak, total, utuh hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita dipuji, pasti pujian itu karena Allah menitipkan sesuatu kepada kita. Dan pasti kita dipuji karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Semoga kita tidak terpedaya oleh pujian, melainkan kita bersyukur kepada Allah yang memberikan karunia kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kitab Al-Hikam 279, 280. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la budda libina'i hadal wujudi antan hadima da'aimuhu wa antuslaba karaimuhu. Dan bahwasanya bangunan alam ini pasti rusak binasa sendi-sendinya dan lenyap semua kesenangan barang berharganya. Wal aqilu man kana bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna qad asyraqa nuruhu wa dhaharat tabashiruhu. Maka orang yang sempurna akalnya ialah yang lebih suka ataupun gemar pada apa yang kekal daripada yang rusak lenyap, karena telah terang nur hatinya dan tampak tanda-tanda bukti nur itu dengan seri mukanya. Hadirin, pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa segala-galanya.
kita hanya salah satu ciptaannya. Hanya saja jin dan manusia punya kekhususan dibanding binatang, pohon, alam lainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Begini, ini mikrofon diciptakan oleh manusia untuk melayani kepentingan manusia. Benar? Ini buku diciptakan untuk melayani. Meja, taplak, sorban, pakaian, sepatu. Apa yang dibuat oleh manusia adalah untuk melayani manusia itu sendiri. Kacamata juga begitu. Sederhana sekali. Nah, Allah menciptakan kita adalah untuk melayani Allah. Lalu sarananya dunia berikut isinya. Jadi dunia ini adalah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini dunia ini untuk melayani kita dalam rangka mengabdi ke Allah. Jadi sederhana, Allah pencipta kita, kita hambanya, dunia pelayan kita. Kalau ini posisinya bahagia, mulia, selamat. Kebanyakan pindah, hijrahnya bukan hijrah positif, turun jadi pelayan dunia, pelayan uang, pelayan jabatan, pelayan kedudukan. Jadi dia melakukan apapun justru untuk melayani dunia ini. Padahal dunia itu pelayan kita. Kebayang tidak rendahnya hadirin? Kita jadi budaknya pelayan. Itulah sebabnya para pecinta dunia mah namanya GTA, gelisah tiada akhir. Sengsara selama-lamanya. Liwe, lieur wae hadirin. Kenapa? Atuh nggak nyambung pisan. Harusnya kita dititipi dunia tuh jadi pelayan kita dalam mengabdi ke Allah, sekarang jadi pelayan dunia. Maka lihat orang yang memuja harta seperti apa pusingnya ya. Waduh, kasak kusuk raisana. Padahal keperluan kita tidak banyak. Menarik sekali, kemarin dapat kiriman tayangan YouTube ringkas tentang seseorang yang nempelkan uang dolar di pakaiannya pakai plester. Beliau jalan di jalan umum dengan membawa pengumuman, silahkan ambil uang bagi yang memerlukannya. Uang ini macam-macam, ada yang $1, $5, $10, sebagainya. Yang pertama datang yang berjas berdasi, ambil. Penampilannya mampu. Datang lagi perempuan, waduh lebih banyak lagi. Itu kamera tersembunyi ya. Banyak. Lalu karena tasnya tas, saya tidak boleh nyebut merek. Pokoknya merek mahal lah. Nama mereknya tidak boleh disebutin. Ya, ini saya tahu mahal ini. Bisa puluhan, ratusan juta. Ditanya oleh yang punya pakaian itu, yang punya uang. Itu tasnya bagus ya, ini tas ori. Untuk apa uang? Ya saya ada keperluan, nanti sore saya ada janji. Sambil sibuk, ngambilin. Dan banyak. Hampir tinggal separuh itu. Datang lagi perempuan dengan tas bagus. Begitulah ya, saya tetap harus menyamarkan. Nggak kuat pengen ngomong. Itu tas, ambil juga. Terakhir beliau ketemu dengan homeless, seorang yang tidak punya rumah, yang dengan anjing. Terus apa itu katanya? Ya
silakan ambil sesuai dengan keperluan. Oh, saya ambil 2 saja ya. Diambil 2. Ini cukup untuk makan saya hari ini. Kenapa saudara tidak ambil lainnya untuk besok, lusa? Oh, mungkin nanti banyak orang yang perlu. Masya Allah. Memang makin kaya kalau kurang iman, makin tamak, makin serakah. Seperti minum air laut, tabiat dunia itu begitu. Makin diminum, makin haus. Maaf kalau Bapak lihat koruptor-koruptor yang ditangkap itu miskin gitu. Enggak, Pak. Udah punya tanah di mana-mana, rumah, terus saja. Karena batinnya sangat miskin. Pengalaman pribadi, Pak, suatu saat tertitipi paket untuk saudara kita yang tunanetra. Dikirim ke rumahnya 2 paket. Beliau bertanya, kenapa ini 2A? Ya siapa tahu diperlukan. Jangan A, 1 juga cukup. Kirim saja sama teman saya, sesama tunanetra, lebih memikirkan temannya. Coba kita pembagian makanan gratis. Yang sanggup beli juga antri. Dia ingin diijabah. Kita kalau dengar gratis tuh, jiwa duafa kita tuh nyengsreng. Pembagian makan untuk yang tidak punya, ikut antri. Sedangkan mereka justru ingat saudaranya. Nah, jadi begitulah kalau sudah diperbudak keinginan, judulnya memalukan, ya. Padahal rezeki itu cuma 3 yang dimakan. Jadi kotoran, udah rezeki itu. Yang dipakai jadi usang, rezeki itu. Dan yang dinafkahkan di jalan Allah, itu rezeki. Selebihnya gak ada apa-apanya. Tabungan gak ada apa-apanya sama sekali. Lihat tidak, megang juga tidak, make juga tidak. Hanya catatan, itu juga disembunyikan. Karena takut ketahuan, ya. Saya ingat cerita koruptor mantan ketua, saya nggak nyebutkan ketua apa ya, pokoknya mahkamah titik-titik. Itu tanda tanya ujungnya hadirnya. Katanya hasil korupsinya itu disembunyikan di tembok, Pak. Ya, ada tembok berlubang, uangnya dimasukkan, terus ditembok lagi. Jadi dia lihat tembok katanya. Jadi dia lihat, ini gitu aja. Atau gampang kita juga bisa lihat tembok ya. Pas ditangkap ternyata di lacinya itu ada pel obat kuat, berarti udah nggak kuat hadirinnya, masih tetap mencuri itu. Itulah kalau orang diperbudak dunia terus saja. Padahal kalau kita ngabdi ke Allah, dunia ikut, nggak akan kemana-mana. Ini nih, ada yang mau pensiun ya, wajah-wajahnya sudah agak lama di dunia ini. Saya tidak mengatakan sebentar lagi, Pak, ya. Jangan takut, Pak. Bapak yang mau pensiun cemas pasti karena kurang iman, titik, itu rumusnya. Sudah berapa lama, Pak, maaf, di dunia ini? Lupa ya. Kalau Bapak lupa berarti benar, udah tua, Pak. Kan ciri-ciri yang orang udah tua tuh 3, Bapak udah tahu belum? 1, mudah lupa. Yang kedua, dan yang ketiga, saya juga lupa, Pak. Ini puas dengar saya tua tuh ya. Nah, hadirin, mau pensiun kurang apa? 55 tahun kita udah merasakan jaminan Allah. Masa masih curiga?
Fungsikan diri kita sesuai dengan yang Allah sukai, patuh ke Allah ya. Yakin, patuh, pasrah, demi Allah dunia pasti ikut. Nah, dan kita udah sedikit keperluannya. Ya kan? Mau makan steak, Pak? Kolesterol, ya kan? Ngaku, ya. Tadi nasi kok cuman dikit, gula. Mau makan durian montong, asam urat. Saya bisa menjiwai, Pak. Ada yang ngirim durian juga. Wah, enak nih, sok makan santri, gitu aja hadirin. Suatu saat diundang ceramah di Medan, ada toko Raja Duren. Browsing, coba duren kolesterol tidak? Wah, aman, tidak kolesterol. Makan, Pak. Besoknya kenapa jadi begini? Coba lihat asam urat, asam urat. Begitu kalau udah tua ya. Nah, hadirin sekalian, kalau kita sibuk dengan dunia ini, maka judulnya nggak ada tenangnya. Harusnya bagaimana sibuk dengan yang punya dunia tuh. Ada orang yang sibuk dengan dunia, ada orang yang sibuk dengan yang memiliki dunia ini. Ada yang sibuk dengan lubang keran, ada yang sibuk dengan yang muterin keran. Kira-kira yang tenang yang mana, Pak? Oh, nggak rumit, Pak. Kita aja kalau ada yang bantu-bantu di rumah, pembantu ini yang asisten rumah tangga ini baik akhlaknya, tidak rewel. Pertanyaannya, apa tugas saya, Pak, Bu? Ya udah, saya akan maksimal dia melakukannya. Coba, mungkin nggak dikasih makan? Nggak mungkin, dia nggak bisa kerja. Mungkin nggak dikasih pakaian? Nggak mungkin. Dicukupi. Katanya anaknya kenaikan kelas ya? Iya, Bu. Sudah punya tas belum? Ah, yang lama juga masih bagus. Ini kemarin tuh suami saya pulang dari Singapura bawa tas. Oh, kelebihan, pakai aja, pakai. Nggak usah ke Singapura. Lunyut, ya. Suami katanya, itu ya PHK. Oh iya, Bu. Jadi gimana di rumah sekarang? Ya lagi nunggu anak-anak. Itu di garasi ada motor, pakai aja. Lunyut, ya. Kalau disukai, benar? Bahkan ada seseorang yang pembantu rumah tangga yang doa terus minta haji, Pak. Ya Allah, kalau mengandalkan gaji Engkau Maha Tahu, tidak ada cukupnya. Saya nggak pusing, yang penting undang saya ke Baitullah. Ini kisah nyata, Pak. Apa yang terjadi? Ini zaman sebelum haji susah seperti sekarang. Dulu daftar berangkat. Nah, ini suami istri ini, majikannya ini sudah daftar ONH Plus zaman dulu, Pak. Qadarullah, istrinya keseleo. Jadi tidak bisa jalan sendiri, harus dipapah. Nah, dipapah suaminya nggak kuat, dipapah pembantunya. Daftar ONH Plus, Pak. Jangan ngarep-ngarep atasan keseleo, hadirin ya. Jangan, waduh, siapa yang harus keseleo nih? Mudah bagi Allah ya. Si ibu senang karena ada yang bantu. Bibi lebih senang lagi ya, karena bisa haji. Plus lagi hadirin. Jadi mudah bagi Allah mendatangkan dunia kepada orang yang patuh kepadanya. Tidak rumit, Pak. Ya dunia, ukhdu miman khadamani. Hai dunia, layani orang yang ngabdi ke Allah. Wastaqdi miman khadamak. Dan perbudak nih orang-orang yang hanya dunia. Apakah harus sholat terus? Apakah harus zikir terus? Dengar ya. Dunia, urusan dunia itu bukan berarti
tidak kerja salah. Sholat juga bisa urusan duniawi tuh. Kalau niatnya dipuji orang sebagai ahli sholat. Menghafal Quran, walaupun hafal 30 juz itu duniawi tuh. Kalau niatnya hanya untuk dikagumi orang. Kenapa saudara ngapal Quran? Gini ya, saya itu kan tertarik sama seorang akhwat. Bukan saya yang ini, ya ini cerita yang itu. Ini bisa fitnah nih, tolong jangan disebar ya. Kata si dia ya, saya ini tertarik. Tapi syarat kata calon mertua harus hafal Quran. Jadi kepaksa saya ngapalin, itu udah duniawi itu. Padahal sholat, saum, jihad fisabilillah tidak diterima. Bagaimana kalau kerja niatnya lurus? Ya Allah, saya niatkan bekerja ini hanya karena Engkau. Semoga menjadi jalan tanggung jawab saya kepada keluarga. Niatnya lurus, cara kerjanya benar. Tidak ada penyelewengan, tidak ada hal yang dilarang Allah. Udah jadi itu kerja itu urusan akhirat. Dagang itu ya, itu urusan akhirat. Kalau niat dan caranya benar. Ibadah sepertinya benar, kalau niatnya salah jadi urusan dunia. Nah hadirin sekalian, sekarang gimana caranya supaya ngelurusin niat? Maka bulatkan aja dulu bahwa segala-galanya ini milik Allah, segala-galanya itu dalam genggaman Allah. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita takuti, rezeki mutlak, rezeki itu Allah yang menggenggam. Ar-Razzaq, satu-satunya pemilik rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya yang membagikan rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah buka, Allah lapangkan, Allah sempitkan, Allah ambil sesuka Allah. Dan semuanya baik bagi kita. Dibuka kita syukur, fakana khairullah. Ditahan oleh Allah kita sabar, fakana khairullah, baik. Diambil kita ridho, faman rodiya falahu ridho. Ridho. Jadi bukan masalah rezekinya, masalah bagaimana menyikapi rezeki. Nah para pecinta dunia ngitung jumlah terus tuh. Mau tahu kita cinta dunia atau tidak? Jawab hadirin, mumpung kamu. Kalau mau, kalau tidak ya udah saya udahan aja. Kenapa lihat yang MPP agak emosional saya? Kalau ditakdirkan dikasih uang oleh Allah ya, berat Allah ngasih rezeki ke kita. Senangnya tuh di mana? Senang ditabung, oh nambah angkanya, cuman catatan, rekening nambah. Atau senangnya bisa memperbanyak sedekah. Kalau senangnya hanya nambah angka, pecinta dunia tuh masih lengket. Tapi kalau senangnya dapat uang, bukan harus dihabiskan ya, tapi asik saya punya bekal buat nambah sedekah saya, buat nambah ngasih makan orang, buat nambah. Wah, kalau udah senengnya itu udah beda. Itu salah satu ngetesnya. Punya makanan 2 nih. Wah, neng sumputkeun. Nah itu. Kalau orang tua, saya bisa bagikan. Ini yang dikeluarkan ini pasti balik lagi hadirin. Tidak akan berkurang rezeki dengan sedekah. Enggak mungkin atuh ya. Allah yang ngasih rezeki, Allah nyuruh sedekah. Lalu Allah lihat kita sedekah, masa Allah kurangin? Ya, sedang dia janji bakal ngasih tambahannya. Kita aja pelit, oret, kedekut, buntut kasir, tetap ada rezekinya ya kan? Benar kan? Zakat aja belum tentu dibayar, jangan ngomong gitu. Kami sudah bayar. Zakat apa? Zakat fitrah. Itu mah nggak aneh. Berani nggak ngitung harta tuh? Zakatnya berapa? Lebihkan supaya kalau ada yang kurang-kurang ketutup, potong lagi
sedekah yang banyak, wakaf. Nah, kalau kita sudah seperti itu gejala kita sudah senang kepada yang kekal. Ini ya, punten ya para calon masa gemilang, seneng kan disebut gitu ya, daripada disebut mau pensiun, ya kan? Pak, pensiun tuh masa kemerdekaan. Kalau Bapak masih mikirin penghasilan, ya selamat menderita aja ya. Emangnya kalau pensiun Allah jadi pelit ke pensiunan? Ini mau udah tua, nggak usah dikasih makan. Enggak mungkin. Ada yang pensiunan lebih berkah rezekinya. Punten ya, ayah saya dulu prajurit. Nggak ada tuh buat ongkos ke luar negeri gitu, terbatas walaupun perwira ya. Tapi sesudah pensiun, saya diundang ceramah ke London, Pak. Ajak ibu bapaknya berangkat tuh ke London. Nggak usah pakai tabungan. Kalau Allah mau, ya ke Jepang, ajak orang tuanya ikut juga ke sana. Padahal yang ngundangnya tuh non Islam, Pak. Hanya karena dia suka sekali dengar ceramah, jadi sana sini. Alhamdulillah. Artinya nggak ada kaitan rezeki mah dengan pensiun. Dan yang ngatur rezeki mah Allah. Mau pensiun mau nggak pensiun juga. Kelihatan lebih tenang, Pak. Wajahnya lebih cerah ya. Ya, lebih jernih, Pak. Ini baru pembukaan, Pak. Pulang dari sini, Bapak mau pensiun dini loh ya. Tenanglah hadirin. Gus, ini sahabat saya Agus nih ya. Kita ketemu di mana Gus waktu itu? Di Tol Paster nih. Saya lihat Agus susah jalan ya. Kemudian parkirnya juga susah ya, manggil nyebut stopnya juga susah ya Gus ya. Gimana dong bisa berhenti? Kerasa ya, tuk gitu ya. Ya. Berapa tahun hidup di dunia Gus? 31 tahun ya. Berjalan susah ya. Makan terus Gus? Makan terus? Alhamdulillah. Sudah punya istri? Sudah, udah jangan emosi yang belum punya. Ada. Yang ngebagikan rezeki mah Allah. Yang bikin badan Agus begini juga Allah. Nggak masuk di akal Allah mendesain seperti ini, kemudian Allah nggak ngasih rezekinya, nggak masuk di akal, benar? Nggak tanggung jawab berarti Allah. Ada lagi sahabat saya atau lebih berat lagi ya, nggak bisa jalan. Sekarang duduk juga jatuh ke depan, giginya sudah agak habis, seumur dengan saya. Dulu atau kalau pengajian ke sini Pak, di sini tuh saya hafal betul. Dipangku oleh abang beca, ada yang mau mangkunya. Memberhentikan taksi, alhamdulillah. Sekarang anak atau berapa? 2 ya? 2. Bagaimana? Udah nggak usah dipikirkan ya. Nikah, Allah balikan hati sekarang atau diurus oleh istrinya dan anak-anaknya. Maha adil Allah ya. Mustahil Allah menciptakan hambanya dalam keadaan demikian, kemudian Allah tidak ngasih rezekinya. Itu mustahil, tidak mungkin. Satu lagi saudara saya, siapa? Oges ya. Oges lebih berat lagi dari Ato. Semoga Allah menyayangi sahabat-sahabat ini. Alhamdulillah saya senang sekali berteman dengan tanda-tanda kebesaran Allah seperti sahabat-sahabat, karena Oges itu betul-betul nggak bisa bergerak Pak, hanya dibalikan begini, sini sudah mati rasa, sekarang sudah punya anak. Bingung. Jadi pada waktu reuni ketemu dengan teman SMA-nya, dan itu keponakan saya Pak.
mungkin CLBK atau apalah ya istilahnya, nikah. Dan ini saudara saya ini sudah punya anak, suaminya wafat. Sekarang Oges diurus oleh istrinya, dan ada seorang hamba Allah juga yang niat berkhidmat. Allah menjamin ya. Makanya aduh, jangan suka lihat-lihat yang belum ada aja. Aduh, ini nanti gimana biaya anak, aduh gimana, udahlah, ada anak juga ada rezekinya. Orang tua bapak juga dulu nggak kepikir rezeki bapak, benar? Iya kan? Dan anak juga, kalau bapaknya banyak uang, mungkin agak nggak mau bapaknya panjang umur, ya Pak ya? Mungkin, wah kapan bagi warisnya, silakan atau dipercepat. Hadirin, jangan pernah ragu. Kita sibuk dengan yang memiliki segala-galanya. Hati mah sibuk dengan Allah terus. Ini karena kita sudah sama-sama senior ya Pak. Tapi saya lebih tua, saya 60 Pak ya, jangan main-main ya. Dulu ini kan sudah 20 tahun lebih nih Pak. Program MPP ini dulu saya lihat yang ikut program ini tua-tua Pak. Ini nih aki-aki nih, nenek-nenek. Lama-lama jadi deket umurnya. Sampai satu masa 5 tahun yang lalu seumur dengan saya yang pelatihan. Sekarang adik-adik semuanya Pak ya. Adik-adik nih ya. Dek ya tenang ya. Jangan gugup, kakak sudah pensiun lama. Kakak lebih bahagia ya deh. Baru kali ini pengajian hari Kamis sore ceria gini ya. Ini pengajian serius loh Pak. Ini kita berat Pak. Lihat pensiunan ini jadi ringan. Tenang saja ya. Mau tahu caranya supaya kita yakin dengan janji jaminan Allah? Satu, banyak tafakuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita sepanjang hidup ini. Pikirkan saja dari mulai janin di perut ibu, rezeki beres, waktu kita bayi beres, waktu kita kecil juga beres, betul? Tapi beres, iya kan? Kita kan menderita tuh karangan kita saja semuanya. Jalan terus Pak, hidup mah running. Satu, yang kedua, tafakuri saudara-saudara kita yang tidak semampu kita. Seperti apa Allah menjaminnya? Oh, saya mah lihat sahabat-sahabat Randy. Randy tuh nggak gajian loh Mas. Berkata, Mas, Randy gajinya 500. Harus ditambah tuh. Jadi saya juga heran. Tiap lihat Henry, apa? Tadi saya namanya siapa? Lupa lagi. Hah? Randy. Kok jadi beda-beda begini? Tiap lihat Randy teh kok maunya tuh ngerogoh dompet aja gitu ya. Kekuatan itu rezekinya tuh narik Pak. Gak mungkin dalam segala keterbatasan fisik bicara susah. Nanti kalau Bapak lihat yang jaga sendal itu ya, itu tidak seberapa gajinya, tapi Allah cukupi dengan berbagai jalan. Oleh karena itu tafakuri hamba-hamba Allah, manusia yang sama seperti kita tapi lebih sulit. Kalau mau lagi tafakuri, udah hewan tafakuri. Ingat waktu kemarau Pak, suatu saat kemarau panjang, kuda di stable kita itu kekurangan rumput. Aduh, sampai nyari, beli dari Lembang, dari Ciater untuk kasih makan kuda. Sampai ceramah juga Pak, kalau ceramah di desa-desa teh, cik itu atuh ngarit ya. Ai mobil mah bagus, di belakang karung Pak, karung rumput. Saya pikir, aduh si kuda, dia enak we cengar-cengir di kandang, kami ngarit kemana-mana.
Habis kuda mau kemana nyari rumputnya, ya kan? Manusia digerakkan oleh Allah. Ada yang menakjubkan, suatu waktu itu di Husein ini ada air show, ada pameran dirgantara yang dipamerkan pesawat, helikopter, segala yang berkaitan dengan dirgantara. Masya Allah Pak, kami diundang, namanya Densankud, detasemen santri berkuda. Karena kudanya cukup banyak, bagus-bagus, diundang ke sana tuh. Silahkan ikut pameran dirgantara. Nggak nyambung kuda dengan pesawat Pak. Nyambungnya di mana coba Pak? Nyambungnya rumput di lapangan terbang banyak. Kata dia silahkan ambil rumput. Waduh, santri sampai ngagoler Pak, ngarit itu. Menakjubkan bagaimana Allah menjamin kuda itu Pak. Karena secara akalnya nggak ada hubungannya ya antara pameran dirgantara dengan kuda. Tapi karena Allah mau ngasih makan kuda yang banyak, diundanglah beberapa kuda perwakilan dan dapat hadiah rumput. Bapak tahu sendiri kan lapangan terbang, sampai berbulan-bulan Bapak guling-guling di sana juga tumbuh lagi. Banyak menafakuri seperti ini jadi yakin. Di atas ada kolam ikan. Ikan gak bisa kemana-mana. Tetapi kami yang beli makanannya. Dan dengan sukacita ngasih ke dia. Datang tuh ke sana. Jadi semua makhluk dijamin oleh Allah. Maka jangan takut rezeki, karir, ngalir sendirilah. Sok tanya nih para direksi, kebayang nggak Pak jadi direksi sana main air? PAM itu kan permainan air ya kan? Nggak kebayang. Apa saya bisa membayangkan saya seperti ini? Enggak sama sekali Pak. Ngalir aja ke takdir masing-masing. Tapi berkah atau tidak itu. Nah berkah itu kalau kita gunakan takdir ini untuk ngabdi ke Allah. Tadi barusan rapat dengan Bapedal untuk pembangunan pesantren di Eko 2. Ini hampir aja katanya tuntas untuk perencanaan sudah beberapa tahun ya. Ini sudah akhirnya mau ngetok palu. Untung ada masukan dari pesantren. Jadi nanti ada mudah-mudahan jadi ada alokasi pendidikan. Tuh sepertinya kebetulan ada yang ngurus ya. Saya kan nggak ngerti Bapedal, tapi Allah atur semuanya. Makanya terus beliau mengatakan ini kalau bangunan di daerah begini, ini bakal mahal di fondasi. Saya sih nggak gentar Pak. Pertama belum bangunnya ya. Masa belum bangun udah gentar ya. Yang kedua belum tahu harus berapa keluar biayanya. Tapi yang ketiga yang paling penting, yang ngebiayainnya pasti Allah, pemilik langit dan bumi. Nih bukti nih, masjid ini, punten ya, itu kan dulu di sana Pak masjidnya. Terus alhamdulillah ada tanah yang bisa dibeli di sini jadikan tanah wakaf juga. Mau membangun ini pengalaman dulu ngirit tuh. Jadinya juga tawadu masjidnya ya. Sederhana maksudnya. Yang separuh sini jangan ragu-ragu, kita ngebangun rumah Allah, cari arsitek yang paling baik, beli bahan-bahan yang wajar, bagus, kontrol dengan baik, keluarlah hitungannya berapa? 17 miliar ya Mas? 17 miliar. Kenapa wajahnya gitu? Biasa aja. Bukan kita yang bayar ya, 17 miliar kan bisa gitu. Ya tapi kalau ngandelin kenceleng, ini kan daerah sini mahasiswa. Salah sih ngandelinnya mahasiswa, ya nggak? Ngandelin Allah, ini rumah Allah nih. Kita niatkan membangun, Allah yang ngebiayain. Masa kita yang ngebiayain hambanya, ya kan? Halo? Coba dipahami ini dengan baik hadirin ya. Jangan ragu-ragu, bismillah.
Alhamdulillah dana yang terkumpul berapa? 32 miliar Pak. Oh langsung, oh kalau gitu kamiin. Nah itu dia ya. Saya kalau cerita ini ke masjid-masjid, oh sini dong 5 miliar Pak. Saudara mah ngarap-ngarap megat muntah ya. Jadi artinya nggak usah ragu-ragu kepada janji jaminan Allah. Selama ini kita terjamin, apalagi kalau kita mau patuh ya. Bedanya apa? Kalau nggak pakai patuh, seperti masuk hutan, gunung, jalan sendiri. Tapi kalau mau patuh ke Allah, masuk ke hutan, laporan. Karena ada pengumuman, barang siapa yang melaporkan diri dan bersedia mematuhi semua yang diperintahkan, kami jamin sampai ke puncak dalam keadaan selamat dan tercukupi. Kira-kira yang bahagia yang mana? Jawab atuh hadirin. Mumpung sederhana pertanyaannya. Nah Bapak Ibu mau ngarang hidup di dunia sok kayak yang tadi. Ruwet, capek, tegang. Tapi kalau yang memasrahkan diri ke pemilik hutan, mau bawa barang banyak. Kata pemilik hutan teh, kenapa itu bawa karung beras? Persediaan makanan. Gak usah. Nanti di jalan banyak makanan. Bawa secukupnya saja. Ada, saya tunjukin nanti makanan yang bisa. Enak, halal, fresh. Gak bawa capek. Itu kenapa bawa galon di leher 2? Persediaan air. Turunkan. Nanti ada mata air yang jernih di sana. Kenapa itu bawa golok, bawa senjata macam-macam? Keamanan. Tenang. Cukup bawa pisau lipat weh. Saya tahu semua binatang di hutan ini. Nanti saya kasih tahu cara ngatasinya. Beres. Halo? Tuh dengernya aja. Udah Pak? Udah, kelihatan udah lulus nih. Bisa segera dipensiunkan. Terima kasih hadirin sekalian. Sudah lama tidak lihat pelatihan di sini, 1,5 tahun lebih ya. Biasanya sering lihat wajah-wajah kemerungsung seperti ini awalnya ya. Tapi sesudah selesai mah cerah. Mudah-mudahan kita lebih yakin dengan apa yang dijanjikan dan dijamin Allah daripada apa yang ada dalam genggaman kita. Ijhad fid dunya, zuhudlah terhadap dunia, yuhibbukallah, niscaya Allah akan mencintaimu. Ijhad fima indan nas, dan zuhudlah dengan apa yang di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Demikian sabda Rasulullah SAW. Semoga kita semua menjadi orang yang hakul yakin kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai yang maha menatap, catatkan kami semua menjadi ahlul yakin padamu, menjadi orang yang istiqomah dalam keyakinan dan ketaatan. Ya Allah, tampakkan dunia ini seperti yang Engkau tampakkan kepada Rasul dan para kekasihmu. Jangan biarkan dunia ini memperbudak dan menghinakan kami. Titipkan dunia yang membuat kami berbekal pulang, bisa berjumpa denganmu, yang membuat hidup kami bermanfaat bagi hamba-hambamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa pindah ke lantai bawah ya.
yang mengikuti pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Dengan hadirnya Pondok Pesantren Darut Tauhid di sini, mudah-mudahan bukan saja masalah pertanian, tapi masalah keagamaan, masalah akhirat juga kami akan terbimbing dan terarah. Alhamdulillah, berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik, dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren, jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam, rahmatan lil alamin, sehingga yang datang ke sini selain belajar juga terinspirasi untuk lebih menjaga kelestarian alam.